Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini kita akan membahas atau memberikan beberapa rekomendasi tema keren, unik, simple MIUI 13. Dan di rekomendasi kali ini temanya emang nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tapi menurutku tema ini masih terbilang keren, karena tema keren itu emang nggak mesti harus tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Walaupun yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp itu akan jauh lebih keren. Oh iya, di rekomendasi kali ini temanya ada beberapa yang berbayar. Tapi tenang aja, kalian bisa menggunakan tutorial atau trik yang beberapa waktu lalu aku udah bikinkan video tutorialnya. Cara merubah tema berbayar menjadi gratis. Dan di Redmi Note 9 Pro X ini sebenarnya juga temanya berbayar. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi atau review tema keren yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Oke, untuk rekomendasi tema simple, unik, keren untuk MIUI 13 yang pertama, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk kalendernya dia agak sedikit lebih besar, tapi di sini jika wallpapernya berwarna kuning, dia untuk widget kalendernya dia samar seperti wallpapernya. Dan di bagian home screen ini wallpapernya kadang berubah menjadi abu-abu ataupun hitam pekat gitu ya. Dan di sini lagi rubah menjadi warna kuning. Oke, untuk control center pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar di MIUI 13.0.3. Sementara untuk indikator baterai dan juga bersinyal perubahan hanya di bagian indikator baterainya aja. Tapi untuk di bagian notifikasi bar, tema ini udah ada perubahan. Semuanya menggunakan warna kuning. Papan telepon pada tema ini nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga aplikasi pesan sistem. Sementara untuk setelan perubahan hanya sedikit, hanya di bagian backgroundnya aja. Untuk font dan juga karakter dari icon-iconnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama dengan widget kalender juga masih menggunakan widget kalender yang sama. Perbedaan di sini hanya terdapat di bagian widget jam dan juga perakiraan cuaca. Di sini dia dirubah menjadi di bagian pojok kiri bawah. Oh ya, di bagian tepian sini ada tanda panah gitu, kalian bisa menyentuhnya, dan di sini ada beberapa shortcut aplikasi dan juga shortcut control center, ada aplikasi galeri dan lain sebagainya. Sementara kalian juga bisa mengaktifkan Bluetooth, nada dering dan juga center dan lain sebagainya yang ada di bagian lock screen. Tap dua kali di sini ada di sama kayak tipografik ya. Saya nggak begitu paham, ini bahasa Rusia kayaknya kalau nggak salah. Sementara untuk kontrol pemutar musik, kalian bisa menggesernya dari kanan ke sebelah kiri. Untuk kontrol pemutar musiknya di sini full screen. Di sini enak banget untuk mengontrol musik di bagian lock screen. Oke, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul kontras. Sementara ukuran file dari tema ini sangat-sangat kecil, hanya 2,8 MB. Sementara untuk desainernya I'll spin my head. Oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema simple unik yang kedua, ini temanya nggak kalah keren daripada tema yang pertama. Tema ini juga sama yang memiliki karakter tersendiri di bagian lock screen-nya. Tapi kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat sebuah widget yang cukup kecil tapi komplit. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Widgetnya kecil tapi kontras dengan wallpaper yang digunakan di tema ini. Begitu pula untuk tampilan di bagian icon back-nya. Walaupun perubahannya nggak begitu ketara, tapi ini udah lumayan keren ya untuk di bagian icon pack-nya. Control center pada tema ini nggak ada perubahan di MIUI 13.0.3. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Tapi untuk notifikasi bar, tema ini sama seperti tema yang pertama, udah ada perubahan. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, di sini menggunakan warna gelap, walaupun sebenarnya saya menggunakan light mode. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Sayangnya di bagian aplikasi pesan sistem dia perubahan hanya di bagian balon catnya aja. Di sini nggak ada garis pemisah ataupun balon semacam kayak balon cat gitu ya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini tampilan untuk di bagian luarnya untuk aplikasi pesan sistem.
Oke, setelan atau setting pada tema ini sama seperti tema yang pertama, perubahan hanya di bagian backgroundnya aja. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume, di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini cukup keren ya, left wallpaper. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan di bagian lock screen. Untuk tampilan yang di bagian atas dia tampilannya akan jadi seperti ini, dan untuk yang di bagian bawah dia tampilannya akan jadi seperti ini. Semua menggunakan warna gelap, dan ini saya suka banget ya. Walaupun di sini saya menggunakan layar IPS, tapi ini kontras banget, hitamnya dia pekat banget ya. Apalagi buat teman-teman yang udah menggunakan Xiaomi yang layarnya menggunakan layar AMOLED, pasti tema ini akan jauh lebih keren. Dan saya suka untuk wallpaper yang terakhir ini. Untuk wallpaper yang terakhir ini dia enak banget dilihatnya ya. Dan oke, kalian bisa menggeser ke sebelah kiri untuk di bagian home screen. Di sini ada beberapa pilihan widget yang bisa kalian pilih untuk di bagian lock screen. Tepatnya ada 4 pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa memilih yang ini atau yang ini. Kalau sih saya lebih suka untuk tampilan widget yang seperti ini. Dia akan jauh lebih kontras ya. Oh ya, kalian juga swipe ke atas. Di sini ada ya kayak semacam shortcut widget gitu. Ada widget kalender, hari dan juga kalender, dan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Dan ada ada 2 shortcut aplikasi, yakni Twitter dan juga Snapchat. Dan untuk membuka lock screen kalian cukup mengetuk 2 kali di bagian lock screen-nya. Oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari Region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Space Odyssey. Ukuran file dari tema ini emang lumayan besar ya, 52 MB, sementara untuk di channelnya Tree Network. Dan tema ini berbayar. Harganya kalau nggak salah IDR 30.000. Tapi tenang aja, kalian bisa menggunakan trik ya kemarin ada aku bikinkan. Oke nih, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga. Oh iya, untuk rekomendasi tema yang ketiga nih, temanya kalau menurutku malah jauh lebih unik daripada kedua tema yang udah kita review. Dan sekarang kita akan reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian home screen sini ada beberapa shortcut ataupun widget yang cukup keren-keren. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Ada widget jam, hari, dan juga kalender lagi di bagian bawah sini. Ada persentase dari baterai, dan ada level power merupakan bumi dengan rotasinya. Kalian bisa men-swipe ke bawah di sini untuk merubah tampilan. Di sini untuk tampilannya jauh lebih simpel, hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi di sini masih ada indikator untuk persentase dari baterai. Kalian bisa menggeser, di sini ada titik yang agak sedikit kedap-kedip gitu ya. Kalian bisa mengkliknya. Di sini ada beberapa shortcut aplikasi yang bisa kalian gunakan. Ada kamera, messenger, browsing, dan juga lain sebagainya, bahkan ada telepon dan juga pesan. Kalian bisa menggeser ke sebelah bawah, di sini ada untuk mengganti tampilan dari lock screen-nya. Oke, untuk di sini untuk yang ketiga ini karakternya masih sama ya, menggunakan wallpaper yang sama. Di bagian atas ini ada persentase baterai, ada hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk di bagian bawahnya di sini ada beberapa shortcut aplikasi yang unik-unik untuk tampilannya. Gak sampai di situ aja, kalian masih bisa menggeser ke sebelah bawah sini untuk mengganti tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini ada widget jam, hari, dan juga kalender yang cukup besar. Sementara untuk wallpapernya di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Tapi tenang aja, untuk wallpapernya dia masih left wallpaper. Ada beberapa shortcut aplikasi dan juga widget. Di sini ada widget kalender, hari, dan juga perakiraan cuaca. Dan ada beberapa shortcut aplikasi sama seperti shortcut aplikasi di tampilan lock screen yang sebelumnya. Dan totalnya di sini ada 5 pilihan tampilan lock screen. Yang terakhir ini dia dark ya. Di sini ada beberapa shortcut aplikasi lagi. Di sini ada perfect, di sini ada planet. Dan ini keren ya, masih bisa kalian rubah lagi untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Wow, ada sekitar 7 pilihan lock screen yang bisa kalian gunakan. Dan di sini menurutku sih ini keren banget yang terakhir ini, warnanya dark dan juga simple. Dan oke, sekarang kita masuk untuk tampilan di bagian lock screen. Di bagian pojok kiri atas ini hanya ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack-nya semuanya berubah, ada sentuhan kayak 3D gitu. Control center pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan oke, ini untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini cukup keren ya untuk di bagian papan teleponnya. Malah menurutku sih jauh lebih keren daripada kedua tema yang udah kita review. Kontak
Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya, semuanya bernuansakan luar angkasa. Dan saya suka banget untuk tema-tema dengan konsep yang seperti ini. Setelan atau setting pada tema ini sama seperti kedua tema yang udah kita review. Di sini perubahan hanya di bagian backgroundnya aja. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini pun masih menggunakan tampilan yang standar. Dan gini, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Space Beauty. Ukuran file dari tema ini masih jauh lebih kecil daripada tema sebelumnya, yakni ukurannya hanya 23,2 MB. Sementara untuk channelnya Hongrui. Dan itu tadi 3 rekomendasi tema unik, simple, dan juga keren MIUI 13. Coba, menurut kalian keren mana dari ketiga tema yang udah kita review tadi? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.